Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma in kana qawli hadza maradiyan indaka faftah qulubana wa sam'ana wa absarana wahdina ila siratikal mustaqim. Kalal muallifu wa syarihu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Jadi malamnya takun baca tentang pasal adab suami istri dan musyawarah dalam keluarga, yang tujuan daripadanya adalah untuk keutuhan keluarga dan baik terlantar anak dan perumah. Kemudian na padum-padum boh itu yang dipegah jalan oleh ulama guna dan tujuan untuk mendapatkan kepada gedanya anak yang sesuai dengan jalan agama. Jadi gemulai pasalnya dengan kisah daripada sebuah keluarga yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu keluarga Imran, yang dipuja oleh Allah Ta'ala dengan sebab keistimewaan yang bak keluarga Imrannya, lahir zurid Nabi dan Rasul. Jadi ya dengan zurid adalah orang bersumber daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kemudian ujung pih menghasilkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dengan bahasa lain dah pegah bahawa keluarga Imran adalah keluarga yang dipuja oleh Allah Ta'ala karena nenek buyutnya berasal daripada Nabi dan Rasul. Kemudian ruh ba anak cucu nyan berarti lahir Nabi dan Rasul. Imrannya adalah sirau ragam yang menikah dengan Hannah. Jadi dari pernikahan Imran dengan Hannah lahir dua anak. Yang pertama adalah Maryam, mak daripada Nabi Isa. Kemudian siratu yaitu Asiyah. Wata segalom lahir Siti Maryam oleh Imran dan Hannahnya, berarti kagumekaui bahawa sekira jih gebi keturunan li Allah Ta'ala, maka anaknya akan gewakafkan nyebasarnya, akan gepeduk bak Baitul Maqdis untuk jaga Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Kemudian wate lahir yang mana bawa harapan anaknya beragam karena untuk nyan orang yang kumit ataupun jaga nyan Baitul Maqdis, berarti gebi Allah Ta'ala kan agam tapi orang inang Siti Maryam. Walaupun Siti Maryam yang urinang, tapi karena mononit dan tujuan bahawa gelake Allah belahian anaknya berjid kubut sebagai orang yang kumit Baitul Maqdis, maka Maryamnya walaupun inang tetap gintat bak Baitul Maqdis dan gepeduk sinan. Jadi Siti Maryamnya gintat dan geasuh oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakarianya berarti ipar. Berarti mana adik daripada Maryam adalah Asiyah. Jadi Asiyahnya menikah dengan Nabi Zakaria. Jadi geasuhnya Maryamnya oleh Nabi Zakaria. Getempatkan Maryamnya dalam sabuh kamar surah tanya.
Berarti hana jut musirau ragam lain yang tamung dalam kamanyan kecuali Nabi Zakaria siro. Tujuan oleh Nabi Zakaria berarti gesawanya Maryam untuk gintat makanan dan segala macam keperluan hajat yang keperleli Siti Maryam. Kemudian sabi-sabi wate getamong nyan Nabi Zakaria dalam biliknya. Sabi-sabi kalen na makanan. Sampai gedanyang li Nabi Zakaria. So intat makanannya. Pane makanan-makanannya mendum. Padahal menyesaah nyan. Bati nyan sekitar nyan Baitul Maqdis. Galom na gampung. Galom na kota. Jadi mentang sepi. Kemudian dijawab oleh Siti Maryam bahawa nyo adalah hidangan daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kelebihannya Siti Maryam bahawa ngayan hana kalan uragam yang lain kecuali Nabi Zakaria dan uragam yang lain pun hana di kalan ngayan kecuali yang natok kalan iaitu Nabi Zakaria tiro. Jadi nyan ke lebih Siti Maryam bahawa oleh ngayan hana kalan urang agam yang lain dan urang agam yang lain hana tom pernah di kalan ngayan. Nyan adalah setinggi-tinggi martabat urinang. Jadi berkenaan dengan martabatnya oleh Siti Fatimah bak sabohro getanyang oleh Nabi tanya. Karena wate getamong nya Nabi Muhammad dalam kama Siti Fatimah wate getamongnya Nabi hana makanan. Kamu rauro berarti hana makanan, kamu rauro de. Gejak bak permoh yang saboh hana makanan, gejak bak permoh yang lain pi hana makanan. Yang gewo bak permoh Nabi berarti hana makanan. Gewo kemudian urmoh Siti Fatimah. Kemudian getanyang, ya Siti Fatimah apa ke hana makanan? Gepegah te hana makanan ya hana makanan ya Rasul. Ya, kemudian gedamong dalam kamar kalian tek makanan gedanyang li nabinya pane makanannya so ya intat. Ya, gepegah tek le Siti Fatimah bahawa hana so intat manusia yang intat makanannya. Nyan adalah hidangan daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi sebagaimana kebetulan makanan kepada Siti Maryam dengan kelebihan hantam kekalan le uragam yang lain dan Siti Maryam hantam kekalan uragam yang lain menancit Siti Fatimah. Berarti hantam yang oleh Siti Fatimah kekalan le uragam yang lain kecuali Sayyidina Ali dan uragam yang lain sahabat pun nyan hana kekalan Siti Fatimah. Nyan berarti kelebihan yang gerumpuk oleh salah tidur permoh. Kemudian gutanyang le Nabi. Ya Siti Fatimah, teh siraurinang yang asal syurga, teh siraurinang yang martabat paling tinggi. Menjawab oleh Siti Fatimah bahawa urinang yang merumpuk derajat yang tinggi adalah siraurinang yang hana kekalan uragam yang lain dan uragam yang lain pun hana kekalan urinangnya. Jadi menan jawaban Siti Fatimah. Kemudian senang hati Nabi, kemudian gua nyan anak Siti Fatimah nyan senang. Karena gepegah dalam kitab bahawa wate uro kiamat tingah batina padum boh golongan yang wate gisap oleh Allah Ta'ala berarti hana kenang hisap. Langsung tamung syurga dengan hana lewat pemeriksaan. Di antara orang yang hana kenang hisap wate uro kiamat, berarti langsung tamung syurga adalah orang yang tawakal. Kemudian orang yang meninggal dalam menuntut ilmu agama. Kemudian urinang yang berbakti kepada lintu. Dan sirawana yang berbakti kepada orang syik. Dan yang orang yang sabi-sabi mulazamah dengan sembahyang ataupun tahajud malam. Dan di antara golongannya adalah siraurinang yang berbakti kepada suami. Termasuk berbakti kepada suami tingkat martabat yang manyang adalah orangnya winangnya hantam kekalan uragam yang lain dan urang agam yang lain hantam kekalan bagian tubuh daripada urinangnya.
Kemudian kembali kepada kisahnya keluarga Imran menau. Jadi oleh Imran dan Hannahnya gelake ba Allah Taala berarti bergepulahi zurit Nabi dan Rasul. Gedrimong yang doanya oleh Allah Taala berarti merumpok cucu nyan Imran nyan bahwa siro Rasul dan merumpok melintai pun siro Rasul. Berarti Asiah anak daripada Imran dan Hannah iaitu Nabi Zakaria nyan adalah siro Rasul. Kemudian anak Siti Maryam Ismail nyan adalah berarti siro cucu daripada Imran. Kemudian wada tatelisi uke nyan lom bahawa Nabi Ibrahim wada takalan anak daripada tasetat wada berumpuk dengan keturunan Nabi Nuh. Kemudian wadahnya adalah Nabi Idris. Kemudian merumpuk kepada Syed. Kemudian baru Nabi Adam. Wate dakalan Uyub. Kemudian le Ibrahim. Kemudian anak bahawa Ishak, Yakub. Kemudian Yakubnya anak iaitu Nabi Musa. Kemudian dari Yakubnya pun anak iaitu Nabi Daud. Kemudian anak Nabi Sulaiman. Kemudian yang keharat zurit Nabi Sulaimannya berarti keturunan daripada Imran. Berarti Imrannya zurit daripada Nabi Sulaiman. Yang kehinan bahawa gedrimong doa Imran dan Hannahnya bahawa gepelahi daripada keturunan zurit Nabi dan Rasul. Jadi zurit menau adalah nektunya Nabi-Nabi dan Rasul termasuk anak cucu kelak berarti Nabi-Nabi dan Rasul cid. Yang mana yakin dengan zuriat. Kemudian maka bermula pasal yang keempat pada menyatakan segala adab bertaulan yang lazim atas suami dan isteri yang memeliharakan akan dia. Berarti yang keberahino adalah salah sabuh ikhtiar daripada gedanya selaku orang yang hudib ba'aki zaman kahana ke merumpuk lagi nyan keluarga Imran. Berarti si kurang-kurang benar ke siro dalam zurit gedanya. Berarti orang yang saleh, anak keturunan yang saleh yang dibunuh kepada gedanya. Maka ini gepegah padum-padum boh jalan ikhtiar untuk mendapatkan anak yang demikian. Dimulai pun dengan nikah, teman tak pelompat bab nikah. Karena menurut orang menyahadirin berarti ramai anak muda takkan bab nikah, ramai orang berkeluarga berarti takkan masalah bab keluarga. Adapun segala adab yang lazim atas suami memeliharakan akan dia itu maka iaitu 12 perkara. Jadi dua buah perkara yang harus dipelihara oleh uragam supaya keluarga ngayan utuh dan bahawa lahir zuriat anak-anak yang berbakti dan hana menyalahi jalan agama. Pertama, walimah. Yakni berbuat jamuan tatkala berkahwin itu iaitu sunat muakkad. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Sayyidina Abdurrahman bin Auf tak kala ia bernikah. Sabdanya, aulim walau bisyatin, perbuat oleh kamu akan jamuan dan jikalau dengan satu kambing biri-biri sekalipun. Jadi yang pertama gepegah bahawa kewajiban kepada sidro suami wate yang menikah ataupun perkahwinan Monya suaminya mampu adalah sunan muakkad yang gekanduri mubacut. Dipna bacut punya orang pertengahan berarti sabuh kameng. Karena geperintah aulim walau bisyatin, geperintah kepada siro sahabat yang kaya itu Abdurrahman bin Auf bahawa wate menikahnya Abdurrahman bin Auf gesi bahawa sabuh kameng si kerung-kerung hidangan. Berarti nyan kesau kepada suami.
Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat walimah dengan kurma dan tepung, dan pada satu riwayat dengan kurma dan minyak dan susu yang kering, iaitu tatkala ia berkahwin dengan istrinya yang bernama Safiyah. Jadi oleh Nabi waktu menikah dengan Safiyah berarti nak pegat walimah walaupun bacut-bacut, nak pegat kanduri. Karena waktu di negara Arab makanan yang lazim adalah kurma, berarti Nabi yang waktu kanduri dengan kurma. Kemudian dengan tepung syair yang pegat kerutinya surah tanya. Kemudian dengan minyak dan susu, minyak sapi dan susu. Jadi yang kenyan hidangan Nabi waktu menikah dengan Safiyah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'amul awwali yaumu hakin wa ta'amu sani sunnatun wa ta'amu salisu wa ta'amu salisi sum'atun. Bermula makanan yang dijamukan pada permulaan hari itu yaitu hak, dan makanan yang dijamukan pada hari yang kedua yaitu sunat, dan makanan yang dijamukan pada hari yang ketiga itu sum'ah, yakni riya. Jadi berkenaan dengannya bahawa waktu getanya pegat walimah, berarti nyan hukum ji sunat muakkad menyenda pegat sihurawa. Menyenda pegat kanuri kali yang kedua, berarti nyan kasunat. Berarti yang wajib dan berat geyu menyemampu adalah uro kepun nyan kanuri. Uro yang kedua mantang tak kanuri sit nyan sunat. Sementara uro yang kele nyan adalah riya dan sum'ah. Berarti ka makruh. Ada katanya pun berarti masa tajak abak uro yang kele nyan pun ka makruh. Berarti sunat katanya berarti nyan tak penuhi undangan uro yang kepun dan uro yang kedua. Jadi menan kepegah kegadanya berarti waktu dah pegak kanuri waktu na pernikahan ataupun perkawinan berarti si uro. Menyada pegak teruk leh uroknya berarti tergantung niat. Ada kala berarti yang kelihnya ria untuk tak pelumah masyhur, ataupun ada kala dengan niat yang lain. Teman walaupun demikian, jid gedanya tak pegak kanuri murau-rau. Teruk si uro, dua uro, leh uro dan seterusnya dengan sebab karena hajat. Kiban hajat ramai saudara tu. Miata kaduri pun berarti habis tu teruk saudara. Uro kedua pun hana habis syara. Uro yang kelih baru habis dijak mudum syara. Nyan berarti hana kira ria dan hana kira sum'ah. Kanyan yang pertama, berarti yang pertama adab sira suami waktu bernikah menyemampu adalah pegat walimah ataupun kanduri mubacut tek si kurang-kurang dengan sabuh kameng, adapun si kurang-kurang dat menurut adat. Menyadak katanya pengan mano yang ngonongkot sure kah? Miadat Aceh Utara Gede menangkut mulu panggang dan sebagainya nyan menurut. Pokoknya nyan makanan dan minuman yang dihidangkan. Nya pakan gedaya gayu pegat menan karena nyan itibak karena taikut Nabi. Nabi berarti waktu bernikah ge pegat jamuan sit. Berarti gedaya itibak taikut kiban yang kebubut oleh Nabi. Dan sunat bagi orang yang masuk kepada mempelai itu bahawa ia mengata bagi kedua mempelai itu barakallahu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jaba'a bainakuma fi khairin. Berarti nyan katanya berarti wate tatamong. Tajak bak dua mempelai berarti nyan tak doa.
barakallahu laka wa baraka alaika. Gebi barakah oleh Allah Ta'ala bagi kata wa baraka alaika, dan berkat di atas kata. Wa jama'a bainakuma fi khairin, dan semoga gepesapat gepehimpun oleh Allah Ta'ala bak kata mandua di atas but kebaikan. Jadi yang sunat yang dilakukan oleh katanya orang yang tak penuhi berarti undangan pernikahan dan merumpuk dengan pengantin. Man hanjut kakeh dah mendoa lah mati. Bujroh mandua. Takun kah? Tapi je dah kun buat lagu penting kai kun yan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jabana bainakuma fi khairin. Kemudian sunat lem bahawa yang pertama berarti kewajiban kepada lintu, dan sunat dizahirkan akan berkawin karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'lanu hadzan nikahi a'lanu hadzan nikaha waj'alahu fil masjidi wadribu alaihi dafufan. Dahirkan oleh kamu akan ini nikah waj'aluhu fi masjidi, dan pejut oleh kamu akan nikah fil masjid, dalam masjid, wadribu, dan pukul oleh kamu alaihi di atasnya pengantin duf. Berarti nyoh dali jitpeh rabana. Jadi perintah Nabi bahawa tak pelahir, tak pelumah, tak pemasyhur oleh kata pernikahan kata. Kupa geyu pelumah yang pernikahan, bekjut ke fitnah dan bekjut ke dosa agop. Nyainan ke makaji hanagot menikah bak kadiliar. Yang pertama menyekadinya cik ler tuh ribe 600 ribe. Ka saboh paket aju. Ya urang-urang pernikah kanainan, saksi-saksi kanainan, ada kala wali-wali kali sedianya penikah. Ada kala nikahnya sah dengan wali si teman walaupun menan hanagot but musom-som. Menyebut butui bahkan handa pelumah aju. Kupa dah som-som. Katanya yang dah som kan but salah. Jadi menyebutnya but butui ke pegah Nabi pernikahannya guyu pemasyhur, guyu hoi undangan, guyu pelumah. Baikkan le urang anak katanya kai Honda dengan anak inang, kai Honda nyan dengan anak agam. Berarti hana timbul tanya-tanya orang, nyapa jai menikah kai rak Honda duai. Jadi nak je ke fitnah, kemudian je ke sum'ah dosa kepada orang yang pegah-pegah. Tapi wadai kada begak pesta, kai depa na pernikahan yang anak katanya hanjek le ke fitnah. Malah bangga tu. Jadi nyan bahawa perintah Nabi i'lanu hadzan nikaha, pemasyhur oleh kata akan ini nikah, pelumah nikahnya. Pelumahnya pernikahannya. Kemudian sunat lempak gaya pegat menikah wajaluhu fil masjidi, dan pegat pernikahan oleh kata dalam masjid nyan itibak perintah Nabi. Teman hana mampu oleh kata jauh ke masjid secara biaya dan